Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman salam sekalian, selamat datang di YouTube channel aku PMS Podcast Malam Seram yang ceritanya nggak seram-seram amat. Oke. Kali ini adalah cerita saya yang ke-9. Hari ini saya mau cerita yang agak tipis-tipis lah ya, nggak berat-berat semacam cerita yang sebelum-sebelumnya. Cerita ini langsung dari seseorang yang namanya saya samarkan ya, namanya Mas Ical. Ini tetangga saya dulu waktu di Malang. Tapi sebelum itu saya sampai lupa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah meninggalkan komen dan juga share video ini ke media sosial ataupun ke teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Semoga Gusti Allah membalas kebaikan teman-teman semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk para teman-teman sekalian, agar tidak ketinggalan video terbaru aku, jangan lupa untuk memencet tombol lonceng dan pencet tulisan yang all, ALL atau semua, itu pencet aja. Jadi kalau ada video aku yang terbaru, kalian pasti dapat notifikasi. Oke, kita langsung ke ceritanya. Cerita ini aku langsung dari narasumbernya, dari kita samarkan aja namanya Mas Ical ya. Jadi Mas Ical ini memberikan pesan WA ke aku. Dia menceritakan semua kejadiannya. Kejadian ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Pada waktu dia dan adik-adiknya itu mau berrekreasi ke tempat yang agak jauh, sekitar kalau berkendara mobil itu 3 jaman lah. Akhirnya hari sebelumnya mereka mempersiapkan bekal, mempersiapkan segala keperluannya untuk mereka berrekreasi nanti besok gitu kan. Pada harinya mereka pun berangkat, dan posisinya di mobil itu Mas Ical ini yang menyetir mobil, dan di sebelahnya ini ada adiknya yang paling kecil, cowok, yang lagi bermain game di HP. Dan di belakangnya ada 2 adiknya yang perempuan. Dan pada waktu itu Mas Ical ini memang sengaja dia nggak membawa uang, tapi rencananya nanti mau mampir di ATM pas perjalanan itu ya, 1 jalur gitu, jadi tinggal mampir aja. Dan pada waktu itu adiknya yang disuruh ngambil. Jadi dia parkir dulu di depan ATM, dia tunggu. Setelah itu dia tuh menunggu adiknya ya kan. Setelah adiknya itu selesai masuk, dia pun melanjutkan perjalanan. Dan pada waktu dia itu menyetir, beberapa menit kemudian dia teringat kalau harus mengisi bensin, dan dia pun mencari pom bensin yang terdekat. Terus dia itu bilang sama adiknya, Dek, siapkan uangnya ya kalau kita sudah sampai pom. Iya mas, gitu katanya. Oh ya Dek, jangan lupa uangnya itu loh, cepatkan. Kayak suruh nyiapkan uangnya, jadi tinggal kasihkan ke orangnya gitu loh, jadi nggak usah lama-lama. Tapi pada waktu itu pomnya itu agak antri gitu ya, karena kebetulan hari itu juga hari Minggu, jadi pomnya itu antri. Akhirnya
Mas Ical ini juga ikut mengantri. Jangan lupa dek, uangnya tadi siapkan loh buat beli bensin. Iya mas, katanya gitu. Lalu waktu antri itu dia tuh seperti samar-samar mendengar kalau suara pintu di belakang itu terbuka terus tertutup lagi, ya kan. Terus dia tuh melihat di kaca jendela kalau ada melihat adiknya ini berjalan gitu loh, masuk ke dalam arah rest area di tempat itu, mungkin mau ke kamar mandi, ya kan. Tapi dalam hatinya gini loh, gimana sih adik ini yang disuruh menyiapkan uangnya kok malah pergi ke kamar mandi. Dan pada akhirnya pas gilirannya dia membeli bensin, untung aja di sakunya itu masih ada duit 100.000. Akhirnya ya pakai duit itu dulu, ya kan. Dan setelah selesai dia pun minggir untuk menunggu adiknya yang tadi ke toilet. Tapi setelah ditunggu beberapa menit, ya 5 menit itu kok lama gitu kan. Kok gak balik-balik ini, mbakmu kok lama betul sih? Dia tuh tanya sama adiknya yang di sebelah. Nggak tahu. Akhirnya setelah 10 menit ditunggu itu kok nggak ada yang balik gitu loh. Kok lama betul ya? Gimana sih ini anak-anak ini? Akhirnya setelah ditunggu beberapa menit lagi dan adiknya yang 2 orang ini nggak kembali, akhirnya si Mas Ical ini mencari ke dalam rest area dengan menggunakan HP tersebut menunjukkan foto dari 2 orang adiknya, karena di dalam itu dia melihat nggak ada orang ataupun perempuan yang melihat sosok adiknya tadi itu gitu. Dan waktu dia bingung mencari adiknya, ada telepon yang nggak dikenal masuk ke dalam yang menelepon dari HP-nya. Diangkatlah itu. Ternyata itu adalah suara seseorang lelaki yang mengaku dari kepolisian yang daerahnya itu dekat dengan ATM yang tadi dia ambil uangnya. Dari seberang itu seseorang ini berkata, "Pak, saya ini polisi dari polsek ini. Ini adiknya lagi menunggu di sini dan tolong masnya balik untuk menjemput adiknya." Lalu si Mas Ical ini ya gimana ya? Habis dibilangin gitu yang semacam nggak percaya kan. Malah dia itu bilang gini sama polisinya, "Mas, ojo guyon apa malah bilang gitu, jangan bercanda lah mas, wong adik saya barusan di sini," katanya gitu. Dan si Pak polisinya ini bingung gitu loh. Gini loh mas, ini adik saya ini dari kepolisian, dari polsek sini. Saya ini memberitahukan kalau adiknya itu tadi ditinggalkan di ATM, katanya gitu. Loh, kok bener katanya gitu. Terus kalau masnya nggak percaya, ini nih adiknya mau ngomong gitu kan. Akhirnya si adiknya yang perempuan itu, yang cewek itu, dia ngomong di telepon, "Mas ya apa sih mas? Kok aku ditinggal mas? Mas gimana sih kok aku ditinggal?" katanya. Seperti nggak percaya, si mas ini pun lalu bilang, "Ya udah aku kesana," katanya. "Sekarang aku kesana." Akhirnya Mas Ical sama adiknya itu pergi ke polsek yang dekat dengan ATM tadi. Setibanya di sana dia bingung kan. "Loh, Dok, kok kalian itu di sini gimana sih?" katanya gitu. Sambil melihat kedua adiknya itu kayak
marah gitu loh, kayak curang gitu loh, kayak marah, kayak nesu ya istilahnya itu. Orang Jawa itu nesu gitu kan. Sampean iki mas, orang masih antri di ATM gak ditungguin malah ditinggal, katanya gitu. Loh, tadi itu ada yang masuk, terus aku tanya, dia itu jawab, kamu dengarkan dek, katanya. Si Mas Ical ini bertanya sama adiknya yang kecil. Loh, iya loh, katanya gitu. Oh ya, saya lupa tadi memberitahu, waktu di si Mas Ical yang di pom bensin tadi mencari adiknya, dia tuh sempat menelepon di HP adiknya dan ternyata nggak ada yang ngangkat. Dan setelah balik ke mobil, HP-nya itu ada di situ. Jadi ya memang nggak ada yang ngangkat, HP-nya di situ. Terus kita balik ya ke tadi, dan tercenganglah si Mas Ical ini lah. Terus iku mang sopo nduk? Ya segitu aja cerita dari aku. Untuk teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan, terima kasih. Semoga diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi umur yang barokah dan juga kelancaran urusannya di dunia dan akhirat, dan diberikan rezeki yang banyak yang barokah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kita berjumpa kembali di cerita PMS aku selanjutnya. Jangan lupa untuk share ya, agar teman-teman semuanya bisa mendengarkan cerita aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.